Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dengan NIM 3333 kelompok 12 shift 1 praktikum penelitian operasional 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan modul 3 dan modul 4. Di sini itu ada soal nomor 1. UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Di sini itu soal ini terdapat proses distribusi dari pabrik menuju ke pedagang keliling yang harus melewati beberapa kota perantara. Tujuannya itu adalah untuk menentukan jalur dengan biaya paling minim. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode forward pass, yaitu perhitungan dilakukan dari tahap awal menuju ke tahap akhir. Di sini itu menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini itu terdapat 3 stage. Yang pertama adalah ini itu stage 1. Di sini itu kita masukkan kota 1 dan kota 2. Nah, dari pabrik ke kota 1 itu nilainya sebesar 15. Jadi kita tulis sini 15. Dan dari pabrik ke kota 2 itu nilainya 20. Untuk S1-nya itu punya. Lanjut ya, untuk stage yang kedua, di sini kita masukkan untuk kota 2 dan masukkan untuk kota 3 dan kota 4. Dan di atasnya itu kota 1 dan kota 2. Untuk kota 1 ke kota 3 itu kan nilai 20. Nah, 20 ini tambah dengan nilai yang tadi sebelumnya 15. Dengan cara 20 ditambah dengan nilai yang sini. Ini hasilnya kan jadi 35. Nah, di sini kota 4 itu nilainya adalah 24 dan ditambah dengan nilai ini 15 nilai sebelumnya. Selanjutnya untuk dari kota 2 ke kota 3 itu nilainya 22 tambah ini. Dan di sini itu nilai dari kota 2 ke kota 4 itu nilainya 19 ditambah dengan nilai ini. Nilai adalah 39. Nah, di sini tuh kita masukin rumus untuk minimal dari sini. Sini juga sama. Nah, karena di sini yang minimal itu adalah dari kota 1 ke kota 3, maka di sini tuh kita masukin minimal kota 1. Dan di sini karena nilainya sama, maka di sini kita produksi kota 1 dan 2. Lalu untuk yang stage ketiga ini, di sini ada pabrik. Untuk kota 3 itu nilainya kota 3 ke pabrik itu nilainya adalah 16 ditambah sama nilai 35 sini nilainya 14 ditambah nilai 39. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita juga mencari nilai minimum dengan rumus sama dengan min. Nah, di sini kan berarti keputusannya itu adalah kota 3. Berarti di sini kita tulis kota 3.
Terus di sini itu X1-nya itu merupakan kita masukin pabrik, terus untuk X2-nya itu kota 1, dan untuk X3-nya itu X1 itu kota 1, dan di sini ada dan di atas distribusinya itu pakai nilai dari penilaian. Jadi hitungan jalur optimal itu dari pabrik kota 1 ke kota 3, lalu ke pedagang dengan total biaya distribusinya itu sebesar 51.000. Selanjutnya untuk nomor 2, sini ada sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM agar proyek dapat diselesaikan. Dan kita akan menentukan jalur kritis proyek CPM dan menghitung waktu penyelesaian proyek. Dan juga ada soal kedua, itu sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Kepastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan desain proyek. Di sini kita bisa menggunakan studio dengan sintaks seperti ini. Yang pertama, kita bisa running iGrab-nya untuk melihat grafisnya. Kita bisa lihat grafisnya. Nah, setelah sudah, di sini itu ada menit untuk nomor 1 itu kita mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Di sini itu aktivitasnya data frame aktivitas dari A sampai I karena di sini itu nilai aktivitasnya dari A sampai I, dan di sini itu dependensiasnya itu A A B C D E E F G H itu dari pendahulunya. Kemudian di sini itu durasinya 8, A itu 8, B itu 14 dan seterusnya. Di sini juga ada to ini merupakan kayak dari pendahulu ke aktivitasnya. Jadi dengan pendahulu A, maka aktivitasnya B. Nah, di sini kita bisa langsung merunning aja. Dan terus ada membuat grafik dari dependensi aktivitas, yaitu graph from data frame, dan ini arahnya itu benar. Di sini juga ada menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang dengan sintaks patch itu dari A ke I, karena dari sini dari A ke I dengan mode out. Dan di sini ada menghitung durasi untuk setiap jalur dengan sintaks duration dan rumus itu jumlah dari aktivitas durasi. Nah, terus juga ada menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang dengan critical path dan total duration, maximal duration. Di sini bisa kita lakukan running aja.
Nah, selanjutnya itu kita menghitung durasi untuk setiap jalur, yaitu duration dengan rumus jumlah menentukan jalur kritis. Nah, jalur durasi terpanjang. Langsung jalanin aja. Lalu untuk menampilkan grafik, kita menggunakan sintaks seperti ini. Untuk menampilkan hasil itu dengan sintaks jalur kritis proyek ini. Dan akan muncul hasilnya itu waktu penyelesaian proyek adalah 94 hari dan grafik jalur kritisnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu soal nomor 3. Di sini itu kita akan data aktivitas proyek dengan estimasi waktu per aktivitasnya. Ada aktivitasnya dari A sampai H dengan nilai optimisnya seperti ini dan nilai paling seperti ini, dan juga nilai pesimisnya seperti ini. Itu juga sudah ada di tabel ini, tinggal dimasukin aja. Kemudian itu untuk menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT itu menggunakan sintaks seperti ini, yaitu aktivitas optimis ditambah 4 dikali dengan aktivitas paling mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagi 6. Nah, dari sini kita bisa langsung aja. Terus kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitas, yaitu edges, data frame, from A sampai A, B, B, C, D, E, F, G. Dengan tujuannya itu B, C, D, E, E, F, G, H. Nah, di sini membuat grafik proyek itu dengan arah sama dengan benar. Menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Di sini itu kan dari A sampai H. Jadi from A to H dan udah off. Terus menghitung durasi untuk setiap jalur itu dengan duration dengan sintaks seperti ini dan rumusnya itu seperti ini. Dan untuk jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang dengan critical path dan total duration. Di sini kita bisa ngerunning aja. Dan di sini itu ada menampilkan grafik jalur kritis. Itu sintaknya seperti ini. Bisa langsung di running dan total waktu penyelesaian proyeknya itu 80,3 hari. Dan jalur kritis proyeknya itu A, B, C, E, F, G, H. Dan gambarnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ini kita bisa pakai POM-QM juga. Jadi di sini kita pakai project management per CPM. Nah, di nomor 1 ini kita tuh pakai, di nomor 2 ini kita pakainya single time estimate. Sini itu tulisannya soal 2 sampai 6. Dengan number of activities itu ada 9. Di sini ada aktivitasnya dan activity time dengan predecessor-nya. Di sini kita bisa langsung masukin aja nilai-nilainya dari soal. Nah, setelah dimasukin activity time dan pendahulunya itu seperti ini. Jika di soal itu ada dua seperti ini, B dan C, itu berarti B-nya itu masuk ke predecessor 1 dan C-nya itu masuk ke predecessor 2. Maka kalau ditulis itu nanti seperti ini. Di sini kita bisa langsung solve. Dan hasilnya itu sama kayak dengan RStudio, yaitu nilainya 94. Sini juga bisa lihat chartnya itu seperti ini. Dan di sini juga ada triple. Nomor 3 itu kita pakai triple time estimate.
Nah, di sini kan kita untuk nomor 3 kita bisa tambahin aja itu seperti ini dan nomor aktivitas itu dia ada 8 untuk nomor 3. Di sini terdapat optimistic time, most likely time, pessimistic time. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja nilai-nilainya dari soal. Soalnya seperti ini. Jadi untuk nilai optimisnya kita bisa masukin dari sini, paling mungkinnya dari sini, pesimisnya dari sini, dan nanti predecessor itu dari nilai pendahuluan. Nah, di sini itu boleh dimasukin angkanya sesuai dengan soal. Jadi bisa kita langsung solve aja. Dan hasilnya sama dengan hasil dari RStudio yaitu 80,83. Di sini kita bisa langsung lihat chartnya juga. Itu A, B, C, D, E, H. Nah, segitu aja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.